Seseorang yang memiliki dan menyimpan jimat tetapi tidak mengetahui fungsi dari jimatnya itu sendiri. Saya memilih angka kelahiran nomor 18. Wempi Kristiawan, kelahiran tanggal 18. Keluarganya terkena santet. Menurut pengakuannya, jimat-jimat yang dimilikinya datang secara tiba-tiba dan diberikan oleh orang yang tidak dikenal. Karma buruk seperti apa lagi yang harus dirasakan Wempi Kristiawan? Ya Allah. Wempi. Ya, Pak. Bapak benar-benar sakit. Ya Allah. Bapak sudah gak kuat. Pak, Bapak harus sabar. Istighfar. Bapak pasti sembuh. Gak mungkin. Kanker Bapak sudah stadium 4. Pak, nggak ada yang nggak mungkin, Pak. Bapak harus percaya. Wempi sama adik-adik akan berusaha untuk mengobati lainnya, Pak, ya, untuk Bapak. Percuma. Ikhlaskan saja Bapak ini. Biar Bapak gak merasakan sakitnya seperti ini. Istighfar, Pak. Istighfar. Nih bubur, udah siap, tinggal makan. Nia, kamu suapin Bapak dulu ya. Loh, kok aku sih? Aku kan menantunya. Kamu dong yang anak kandungnya. Nia, kamu tolong ngertiin aku dong. Kita mau diskusi soal pengobatan Bapak. Sebentar ya, Pak. Bentar, tolong. Ini Pak, makan dulu. Kalau sakit tuh nggak usah manja. Emang Bapak aja yang pernah ngerasain sakit? Bapak ini nggak tahu terima kasih sama sekali ya. Udah capek-capek dibikinin bubur, disuapin, malah dimuntahin. Bikin repot aja. Masih ngepel lagi kan? Mas Wempi, kemarin pas kita ke terapi, dokter bilang diangkat tangan Mas. Dan dokter juga bilang umur Bapak tinggal sebulan lagi, Mas. Kita nggak boleh nyerah, Mas. Karena tinggal Bapak doang kita punya. Gimana kalau kita ke pengobatan alternatif, Mas? Siapa tahu ada obatnya. Wan, alternatif mana lagi sih? Hah? Kita udah coba semuanya, tapi nggak ada hasilnya. Lo kan tau sendiri. Aku baru ingat, kemarin temanku bilang ada pengobatan alternatif yang bagus di Jogja, Mas. Ya, kita bisa antar Bapak ke sana. Wah, Jogja. Coba kamu pikir, Pak. Kita di sana perlu biaya. Kita perlu biaya. Lebih baik kita cari dukun aja. Kok dukun sih, Mas? Enggak. Aku nggak setuju. Mas Bowo, aku tuh udah capek jagain Bapak. Gimana setelah ini kita gantian ngurusinnya, biar yang lain kebagian. Mas Wempi, Mas kan anak yang paling tua. Seharusnya Mas bisalah ngurus Bapak. Anaknya Bapak kan bukan Mas Bowo doang. Nia, kamu ini apa-apaan sih? Kamu ngurusin Bapak aja yang lagi sakit, kamu protes. Aku ngebantuin kamu, Nia. Mas, kamu tuh nggak ngerasain ya capeknya ngurus rumah, ngurus keluarga, ditambah lagi jagain orang sakit. Udah. Jangan berantem. Gini, solusinya adalah aku akan bawa Bapak ke rumah. Dari semenjak tahun 2011 itu, saya mengalami beberapa kejadian yang memang awalnya saya pengen mengobati orang tua yang kata medis itu udah memang stadium 4. Sekarang bapak saya gitu. Nah, kami sekeluarga berembuk dan saya memiliki inisiatif. Awalnya berobat, istilah di kampung itu obat kampung gitu kan, ke orang pintar. Ki, ada apa Ki? Tidak apa-apa. Biar saya coba lagi.
Sepertinya tubuh bapakmu menolak pengobatan yang saya lakukan. Ki, kami mohon, Ki. Coba sekali lagi, Ki. Tidak, saya tidak sanggup. Oke, tolong bapak saya. Kamu sendiri yang akan menyembuhkan bapakmu. Maksud Ki apa ya? Saya nggak punya keahlian apa-apa, Ki. Nanti kamu akan mendapat petunjuk bagaimana cara menyembuhkan bapakmu. Aku sudah tidak tahan lagi sakitnya. Lebih baik saya mati. Pak, Bapak jangan ngomong kayak gitu, Pak. Bapak harus kuat. Harus sabar. Nanti kita cari solusi seperti apa ya, Pak ya. Istighfar, Pak. Istighfar. Istighfar. Pak, jangan mikir macam-macam, Pak. Sekarang Bapak istirahat aja, Pak ya. Kami pamit, Pak. Cepat sembuh ya, Pak. Mas, tinggal dulu. Seharusnya mereka tidak saya susahkan. Mas, aku mau bicara penting sama kamu. Sebentar ya, Pak. Bapak ngapain sih dibawa ke sini? Aku nggak mau ya kalau nanti disuruh ngurusin dia, nggak mau aku. Sayang, gini ya. Aku mau minta tolong sama kamu untuk sabar. Habis mau gimana lagi? Istrinya Bowo itu tidak mau kalau Bapak itu di sana. Anggap aja ini kesempatan kita untuk berbakti sama orang tua ya. Aduh, nggak Mas, aku tuh udah capek. Masa nambah capek lagi? Lagian Bapak tuh ngapain sih ngerepotin anak-anaknya? Lebih baik saya mati aja. Pak. Udah. Lepasin Bapak. Bapak mau pergi. Lepasin. Lepasin. Pak, istighfar, Pak. Istighfar, Pak. Pak, udahlah, Pak. Istighfar, Pak. Istighfar, Pak. Istighfar ya, Pak. Istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Kan, belum apa-apa udah ngerepotin. Bau busuk apa sih nih? Bapak BAB ya? Bapak tuh kenapa kelewatan sih? Bapak kalau mau BAB tuh bilang saya, jadi saya bisa nganter Bapak ke kamar mandi. Bapak tuh jorok banget. Tadi Bapak sudah panggil-panggil kamu. Tapi kamu nggak dengar. Pokoknya saya nggak mau bersihin ya Pak ya. Saya mau nunggu Mas Wempi aja sampai datang. Enak aja saya yang bersihin. Semenjak menikah sama Mas Wempi tuh, hidup aku jadi sengsara, miskin, uang tabungan habis gara-gara bapaknya. Ditambah lagi kayak gini. Kenapa sih? Bukannya semalam dibiarin aja bapaknya bunuh diri. Jadi kan selesai masalahnya. Mas Wempi, mumpung kita belum punya anak, sebaiknya kita pisah. Dan aku bakal cari suami yang lebih baik daripada kamu. Makanya kalau memang dibilang pegangan jimat, saya tidak merasa, Pak. Jujur aja di sini. Karena itu datangnya setelah ada kejadian keluarga kami. Dan memang udah diidentifikasi dari beberapa orang pinter ya, orang yang bisa. Itu memang keluarga kami lagi ada gangguan dari luar. Nek. Iya. Nenek mau kemana?
mau pulang, rumah nenek seberang sana. Oh yaudah Nek, saya bantu ya Nek ya, sebentar Nek. Iya. Sebentar Nek. Terima kasih ya, Nak ya. Sama-sama Nek. Tunggu. Nenek ada sesuatu buat kamu. Nek, jangan Nek. Saya nggak mau dikasih imbalan, saya tuh ikhlas. Bukan, ini bukan imbalan. Ini bentuk rasa terima kasih nenek sama kamu. Ini bukan berupa uang kok. Ini ada sesuatu untukmu. Wah Nek, jangan. Ini pasti sangat berharga buat Nenek. Saya mohon ini terimalah. Ini nantinya bermanfaat buat kamu. Simpan baik-baik ya. Ya Nek, terima kasih banyak ya Nek. Mas, tolongin mas. Ada apa, Pak? Ini tadi saya sengaja nabrak. Apa, Pak? Kenapa bulu kuduku berdiri ya? Kok tiba-tiba rasanya gak enak? Nek, saya pergi dulu ya Nek ya. Terima kasih banyak ya Nek ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi barang-barang ini bukan Bapak jimatkan atau Bapak keramatkan ya? Alhamdulillah tidak. Tapi hanya Bapak mendapatkan. Mendapatkan. Kalau kata orang yang Bapak konsultasikan, itu adalah barang yang sesuatu gitu. Sesuatu. Dan saya memang pernah mengasihkan kepada orang pintar dan beberapa hari mereka mengembalikan lagi. Kenapa, Pak? Wallahu a'lam bishawab. Karena saya di sini tidak bisa menyatakan apakah barang itu gimana gitu. Karena saya hanya merasakan aja gitu. Assalamualaikum. Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, Bapak bangun Pak. Tolong! Pak, bangun Pak. Ya ampun. Aduh, ada apa ini? Nggak tahu, tiba-tiba Bapak jatuh di bawah. Ya Allah. Kalian lihat Dior nggak? Hah? Istri Mas pergi tadi siang bawa tas besar dan nggak tahu kemana. Astaga, jangan-jangan Tiur benar-benar kabur. Dia bilang nggak mau ngurusin Bapak. Tapi masa sih dia setega ini? Yaudah, bawa kamar. Ayo Mas, bantu Mas. 1, 2, 3, F. Apa mau dibawa ke rumah sakit aja? Atau mau aku antar pakai mobil aku aja? Mau? Ya Allah, aku sudah nggak ada tabungan lagi untuk bayar pengobatan Bapak. Nggak perlu. Obatnya masih ada. Begitu Bapak udah sadar, tinggal dikasih aja obatnya. Ya udah. Kalau kayak gitu, kalau butuh bantuan panggil aja. Oke? Makasih ya. Sama-sama. Kami permisi dulu Mas Wempi. Ya, terima kasih ya Mas. Saya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tuh pengen Bapak sembuh, tapi harus bagaimana? Aku nggak punya uang sama sekali. Kenapa tiba-tiba merinding ya? Celupkan lembar hijau itu ke dalam air. Dia bapakmu. Hei! Cepat celupkan cincin itu. Apa cincin ini yang bisa ngobatin Bapak? Cepat minumkan ke bapakmu. Mas, Bapak gimana? Ya, mudah-mudahan nggak apa-apa. Gimana kalau kita bawa Bapak ke dokter? Aduan, lu kan tahu sendiri, biar rumah sakit kan mahal, kita nggak punya uang loh. Iya sih. Tapi Mas, ini minuman apa buat Bapak? Ini air putih isinya cincin. Apa tuh cincin?
Jangan ada-ngada, Mas. Masa Bapak mau dikasih air minum yang ada batu cincinnya sih? Gue tuh juga bingung. Gue tuh ketemu nenek-nenek di jalan dikasih batu cincin. Terus dia bilang, suatu saat ini akan berguna. Ya firasat gue sih, kenapa enggak gue kasih Bapak? Jangan, Mas. Ini nggak benar. Mana ada sih batu cincin tuh bisa nyembuhin orang? Aduh, Wan. Apa salahnya sih kita coba dulu? Ya nggak sih? Udah deh, ya udah. Serah Mas aja. Ya Pak, diminum Pak. Mana mungkin? Saya yang sudah diobati dokter bertahun-tahun tidak pernah sembuh. Apalagi dengan batu cincin ini. Mas yakin Bapak bisa jadi sembuh? Takutnya aku nanti malah jadi drop, Mas. Pak, coba dulu Pak ya. Namanya juga ikhtiar. Aku tuh pengen Bapak sembuh, Pak. Ya. Iya benar, Pak. Nggak ada salah dicoba, Pak. Aku bantu, Pak. Ayo. Pak. Mas lihat sendiri, Mas. Mas gak dengerin apa yang aku bilang tadi, Mas. Gara-gara cincin ini, keadaan Bapak semakin parah. Kamu akan menyesal jika kamu membuat cincin itu. Bapak! Pak! Bapak! Pak! Bapak kemana? Jangan-jangan Bapak pergi pas kita lagi tidur. Ayo kita cari. Itu kan Pak Danang. Udah sembuh dia. Wajahnya seger-seger aja, nggak kayak orang sakit. Sehat bugar. Ya udah, kita samperin aja. Ayo coba, ayo. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Danang apa kabar? Kok sendirian aja jalan-jalannya? Nggak ada nemenin? Ntar kalau ambruk lagi gimana, Pak? Saya udah sehat. Udah nggak apa-apa. Kok aneh ya? Pak Danang kok sembuhnya cepet bener? Kan semalam habis pingsan dari kamar mandi, Pak. Ini berkat cincinnya Wempi. Manjur. Saya sudah berobat kemana-mana. Tapi kagak sembuh-sembuh. Malah Wempi yang sembuhin. Ya udah, syukur alhamdulillah kalau Bapak sehat. Kita pamit dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau mereka nggak bisa pegang jimat-jimat dan pengasihan seperti ini, yang kena badannya dulu. Sang pemiliknya dulu, Selvi. Jadi kalau kita nggak bisa handle, biasanya kenanya sakit, terus berhalusinasi, gejala delusi. Itu dulu sebenarnya, Robi. Tapi kalau memang sudah keterlaluan, biasanya kalau sudah tidak bisa menghandle, barang-barang ini penunggunya ingin menagih sesuatu. Danang, kamu akan semakin sehat jika kamu minum darah ayam dan makan bunga kantil. Siapa yang ngomong barusan? Mana ada darah ayam dan bunga kantil bikin sehat? Ngomong kosong. Danang, kalau kamu tidak minum darah ayam dan makan bunga kantil, nyawa kamu akan terancam. Wempi. Ya, Pak. Tolong carikan Bapak darah ayam segar dan bunga kantil. Cepat. Buat apa, Pak? Bapak dengar bisikan. Kalau Bapak tidak minum darah ayam segar dan bunga kantil, Bapak akan meninggal. Bapak jangan ngada-ngada kayak begini, Pak. Bapak kan udah sehat. Sehat walafiat. Nyawa kamu akan terancam dan kamu akan binasa.
Kenapa kamu nggak mau? Apa kamu mau bapakmu meninggal? Astagfirullahaladzim, Pak. Jangan ngomong kayak gitu, Pak. Wempi itu pengen Bapak tuh sehat walafiat. Itu aja, nggak kepikiran untuk Bapak meninggal. Ah, omong kosong. Disuruh ngambil begitu aja tidak mau. Ya udah, Bapak akan cari sendiri. Pak. Pak. Bapak mau kemana? Bapak mau cari daun kantil dan darah ayam. Kalau enggak, Bapak bisa meninggal. Aduh, Pak, Bapak nggak usah mikir kayak begitu. Lihat kondisi Bapak, Bapak kan sehat, ya kan? Kamu mau melihat bapakmu meninggal. Makanya kamu nggak mau bantuin. Astagfirullahaladzim, Pak. Bukan yang begitu. Mimpi itu bukan kamu bantuin. Tapi coba lihat, udah malam, mau cari kemana? Udah nggak ada kan? Mendingan kita pulang aja ya. Ya, yuk. Pak. Aduh. Pak. Pak, pas. Aduh. Pak. Wah, bilang sama Iwan, Bapak sakit. Iya, cepetan. Iya. Ayo kita pergi. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Tolong carikan Bapak darah ayam dan bunga kantil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Ini bunga kantilnya sama darah ayam segar. Bapak kenapa sih, Mas? Suka minta yang aneh-aneh kayak gini? Wow, ini tuh aneh. Kalau Bapak nggak minum darah ayam segar dan bunga kantil, Bapak bisa meninggal. Gimana nih kalau Bapak tambah sakit? Oh, udah, gini aja. Kamu nggak usah pikir yang aneh-aneh, Wan. Kasih aja sekarang, kan Bapak yang minta. Ya, siapa tahu emang bisa sembuh beneran. Ya kan? Pak. Ayo diminum, Pak. Ayo, bangun, Pak. Gimana, Pak? Badan Bapak sudah segar, sehat. Sudah nggak sakit lagi. Kalau kata orang yang Bapak konsultasikan, itu adalah barang yang sesuatu gitu. Sesuatu. Dan saya memang pernah mengasihkan kepada orang pintar dan beberapa hari mereka mengembalikan lagi. Benar. Cincin itu punya kekuatan yang besar. Biar saya saja yang menjaganya. Syukur, Ki. Tolong diterima, Ki. Saya permisi dulu, Ki. WMP, tunggu. Ada apa, Ki? Ini ambil. Saya kembalikan. Loh, kok dikembalikan, Ki? Kan udah saya kasih ke Aki. Sayang sekali, cincin ini tidak berjodoh dengan saya. Karena dia tidak mau saya pelihara. Ini, ambil. Ki, tapi saya tidak mau pakai cincin itu lagi, Ki. Kalau Aki tidak mau, Aki boleh silakan, boleh kasih siapa aja, boleh silakan, Pak. Walaupun saya berikan pada orang lain, dia pasti akan kembali. Karena memang dia sudah berjodoh dengan kamu. Kalau kamu mau sehat, makanlah bunga Kamboja. Bunga Kamboja. Bunga Kamboja.
bisikan itu datang lagi. Nah, tapi selama ini bisikannya benar. Kalau begitu, saya harus mencari bunga kamboja sekarang aja. Oh, kemana? Makan kan belum selesai, Pak. Bapak nanti aja makannya. Bapak mau pergi mencari bunga kamboja. Bunga kamboja, Bu? Buat apa, Pak? Barusan ada yang membisikkan kepada Bapak. Kalau Bapak tidak makan bunga kamboja, Bapak akan sakit lagi. Astagfirullahaladzim, Pak. Ini kan udah malam, Pak. Ngapain sih, Pak? Ya udah. Apa ini ada hubungannya sama cincin ini ya? Tadi begitu cincin ini dibalikan ke dukun, Bapak tenang aja. Begitu dibalikan ke sini, Bapak melakukan aneh-aneh. Nggak salah lagi. Gara-gara cincin ini Bapak jadi aneh. Nah, ini dia pohon kembujanya. Wah. Bagus. Semakin kamu turutin perintahku, aku akan semakin kuat. Pak, Bapak ngapain sih sini, Pak? Ngapain? Ayo kita pulang ya, Pak ya. Jangan pulang. Jangan mau pulang. Nggak mau pulang. Pak, nggak mau pulang. Pak, ayo, Pak. Pak, Bapak. Kenapa aku ada di sini ya? Kenapa cincin ini ada di sini? Aku nggak mau pakai cincin ini. Ambil cincin itu. Kamu tidak akan bisa pergi sebelum mengambil cincin itu. Tidak, gak. Tidak, gak. Tidak! Lepasin! Asin! Pak WMP terpilih karena memang sosoknya lemah dan ingin dihancurkan. Dan saya melihat di sini dari mukanya dan dari auranya, wajahnya ada yang ingin menghancurkan Robi. Ada satu sosok pria, saya merasakan juga di sini teman satu proyek ingin menghancurkan dia dan ingin mendepak dia dari kelingkuhan pekerjaannya, Robi. Betul? Betul, Pak. WMP. Ya, Pak. Mulai hari ini, Pak WMP saya percaya menjadi mandor di sini. Karena mandor yang lama sedang mengerjakan proyek yang baru. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Si WMP itu memang paling pintar menjilat bos. Aku lebih lama kerja di sini, tapi gaji nggak pernah naik. Dia yang belum lama sudah dinaikin jabatannya. Saya kesal sama teman kerja saya, Ki. Saya ingin kasih dia pelajaran. Memangnya teman kamu itu salah apa? Dia paling suka jilat atasan. Makanya dia cepat naik jabatan jadi mandor. Seharusnya bukan dia, tapi saya, Ki. Karena itu, saya ingin minta bantuan Anda sama Aki untuk ngerjain teman saya itu. Kalau cuma itu tuh gampang. Ini semua gara-gara cincin ini.
Baguslah. WMP belum datang. Aku yakin dia pasti sakit kena guna-guna yang aku kirim. Setelah ini, aku pasti akan diangkat jadi mandor proyek. Ki. Iya, Pak. Yang sebelah sana udah di finishing belum? Sudah, Pak. Oke, kita lihat yuk. Mari. Kenapa guna-guna yang aku kirim nggak kena ke dia? Sepertinya aku harus bertindak sendiri. Tolong! Jadi ini datang dengan sendirinya. Ada datang dengan sendiri, Ada dikasih. ada yang dikasih. Ketemu orang, langsung dikasih. Wan, Bapak udah nggak kuat, Wan. Bapak sabar, Pak. Bapak pasti sembuh, kita akan mau ke rumah sakit, Pak. Astagfirullahaladzim. Wan, Mas Wepi, tolongin bapak saya, Mas. Ini ada apa? Bapak saya sakit parah, Mas. Tolongin, Mas. Mas waktu itu bisa sembuhin bapak Mas, kan? Saya minta maaf, Wan. Saya nggak bisa nyembuhin orang. Kita mendingan ke rumah sakit aja. Jangan bohong, Mas. Waktu itu Mas bisa sembuhin bapak Mas. Saya juga mau, Mas, ditolongin, Mas. Aduh, Pak. sakit sekali. Sudah tidak ada harapan lagi. Pak, jangan ngomong kayak gitu, Pak. Mas, saya mohon, Mas. Tolong, Mas. Saya mohon. Wan, saya nggak bisa nyembuhin orang, tapi saya coba ya. Sebentar ya, Pak. Pak, apa yang Bapak rasain, Pak? Pak. Sakit sekali. Pak. Sudah tidak ada harapan lagi nih. Pak kuat, Pak. Mas Wempi pasti bisa sembuhin Bapak. Nah, Wempi. Kenapa, Pak? Saya minta tolong. Nah, Wempi. Jaga jimat saya ini. Pak. Kenapa jimat ini kasih saya? Kenapa nggak kasih Wawan aja, Pak? Hanya Nak Wempi yang saya rasa bisa menjaga jimat Bapak ini, Nak. Hanya satu-satunya permintaan Bapak ini sebelum Bapak meninggal. Pak. Tolong Nak Wempi. Baik, Pak. Saya akan jaga jimat ini, Pak. Pak, ngucap, Pak. Pak, ngucap, Pak. Bapak, jangan pergi, Pak. Kalau kamu bisa sembuhin bapak kamu, kenapa sama bapakku enggak? Enggak, Wan. Bukan begitu. Kenapa? Istighfar, Wan. Kenapa? Jawab kenapa? Wan. Aku mau minta maaf, Wan. Aku mau balikin jimat ini, Wan. Tolong kamu terima, Wan. Aku gak butuh jimat ini. Jimat ini musrik. Gara-gara ini bapakku sakit. Wan, tolong diterima, Wan. Enggak, pergi. Pergi. Pak, Bapak. Ya itu tadi sih, kalau tidak ada faedah atau tidak ada fungsinya sih sebaiknya jangan pernah mau menerima, karena kita tidak tahu asal dari mana orang itu juga, dan alasan kasih kan kita harus ada tahu reasonnya ya. Tahu alasannya kenapa orang kasih ke kita, dan sembarangan mengambil itu bahaya. Buat saya bahaya gitu. Bapak kenapa ketawa-tawa sendiri, Pak? Wempi yang ganteng. Siapa kamu? Siapa kamu? Kenapa kamu merasuki badan Bapak? Hah? Kenapa? Saya adalah yang menolong kamu selama ini dan menyembuhkan bapak kamu.
Pergi kamu dari sini, pergi! Pergi! Siapkan kurung batang buat tempat tinggal saya. Enggak. Saya nggak akan menyiapkan kurung batang itu. Sekarang kamu pergi! Pergi dari situ! Iya, baik, saya akan pergi ya. Pak, keluar dari mana? Keluar dari mana, Pak? Pak! Istighfar, Pak, istighfar. Bapak bisa ngelawannya, Pak. Mas, bantuin Mas. Sini, Mas. Bapak saya keburu, Mas. Lepasin! Lepasin! Apa sebaiknya aku cariin kurung batang buat hantu ini? Lepasin! Panas! Aduh, panas! Panas! Bapak. Siapa yang merasuki tubuh Bapak? Pasti ada hubungan sama cincin ini. Entah ada kekuatan apa yang mengingatkan aku sama mantan istri aku. Tiba-tiba aku tuh merasa cemas sama mantan istri aku. Lagian belakang ini aku tuh merasa kangen banget sama dia. Pengen sih untuk rujuk lagi. Wajar lah kalau aku nggak suka lihat kamu jalan sama perempuan lain. Setiap perempuan juga pasti bakal cemburu. Alah, kamu itu bisanya curiga aja sama aku. Baru pacaran aja kamu udah curiga kayak gini. Gimana kalau udah nikah? Urusan kita belum selesai. Kamu jangan pergi. Lepasin! Ih. Bro! Beraninya jangan sama perempuan ya? Ngerti lo? Siapa lo? Lepasin! Gua suaminya. Lu jangan macam. Ngerti? Lepasin! Mulai detik ini, kita udah gak ada hubungan lagi! Awas kau! Pergi lo! Mas Wendy, makasih ya udah nolongin aku. Kamu nggak kenapa-napa kan? Nggak kenapa-napa. Tior, aku tuh pengen kamu balik lagi ke rumah. Kita rujuk lagi. Rujuk? Tapi Mas, aku kan udah nyakitin. Enggak. Kamu nggak usah mikirin nih kemarin-kemarin. Nggak usah mikirin masa lalu. Kita buka lembaran baru aja. Untuk masalah Bapak sudah sembuh. Jadi kamu nggak usah repot-repot. Tior, rumah kamu di mana? Pokoknya pulang kerja, aku jemput ya. Mas nggak perlu jemput aku. Aku ada urusan yang harus diselesaikan dan setelah itu aku bakal ke rumah Mas. Sepertinya Tiur nggak mau kembali rujuk. Ngapain kamu di sini? Sudah malam bukannya di dalam. Lagi nungguin Tiur, Pak. Katanya dia udah janji datang ke sini. Tiur, ngapain kamu kembali lagi sama perempuan itu? Dia sudah meninggalkan kamu. Dia juga sudah menyakitin kamu. WMP itu sayang banget sama Tiur. Kemarin itu cuma salah paham aja, Pak. Tapi sekarang mana buktinya? Dia belum datang. Udah, gak usah ditunggu lagi. Buang-buang waktu aja. Assalamualaikum, Mas Wempi. Assalamualaikum.
Mas Wempi. Sayang, akhirnya kamu datang. Jadi ini Mas, kamu minta aku datang untuk balas dendam gitu? Untuk liatin kamu punya istri baru? Kamu tuh tega banget Mas, kamu tuh jahat banget sumpah. Sayang, maksud kamu apa? Ini maksud kamu apa sih? Harusnya aku yang nanya kayak gitu Mas sama kamu. Kamu tuh maksudnya apa? Kamu tega banget Mas, sumpah jahat. Bukan begitu, Tiur. Tiur! Susah ya. Beri kunci, Tiur! Buka, Tiur! Tiur! Aku akan terus menghantui hidupmu. Sampai kamu benar menyediakan tempat tinggal untukku berupa kurung batang. Berarti tadi yang dilihat Tiur itu setan yang menghantui aku. Baik. Saya akan menyediakan kurung batang itu. Tapi tolong saya harus ketemu mantan istri saya. Tiur! Tiur kemana? Aku nggak tahu rumah dia di mana sekarang. Aku harus bisa menyingkirkan hantu-hantu itu dari rumah agar aku bisa hidup tenang dan kembali pada Tiur. Aku harus datang ke dukun. Sekarang saya mau minta Roy minta tolong sama Roy untuk melihat isi ya Pak ya, dari masing-masing. Ini isi jimatnya ini untuk proteksi, ini yang saya lihat. Dan di sini ada semacam, kalau di Thailand kita menyebutnya takrut. Takrut adalah sosok simbol besi, namun di sini adalah adat Sumatera. Ya. Hidup saya ini berantakan. Semenjak ada cincin ini nggak bisa lepas. Saya pengen hidup tenang, Ki. Cincin itu memang sulit untuk dilepaskan. Selama kamu belum bisa mengusir penunggu cincin itu. Satu-satunya cara, kamu harus mengurung dia. Bawa ini. Untuk apa telur ini, Ki? Itu satu-satunya cara untuk memerangkap penunggu cincin itu. Supaya hidupmu tenang. Mas, kita berdua mau nengokin Bapak. Bapak baik-baik aja. Kok Mas ngomongnya gitu sih, Mas? Enggak. Aku tuh nggak mau kalian kenapa-napa. Hidup aku sudah berantakan, Mas. Istri aku tiba-tiba minta cerai dengan alasan yang nggak jelas, Mas. Kok akhir-akhir ini masalah selalu datang sama keluarga kita? Keluarga kita kayak kena kutukan, Mas. Apa mungkin hidup adik-adikku hancur akibat jimat yang aku miliki? Berarti memang telur ini cara agar aku bisa lepas dari masalah jimat ini. Jangan takut. Malam ini aku minta kamu temanin aku tidur di dalam kurung batang itu. Sekarang hidupku bakal tenang. Gak ada yang gangguin lagi. Sampai kapanpun cincin ini gak bakal aku pakai lagi.
Robi, saya ingin bertanya dulu, apakah ini boleh dihilangkan dari kamu? Saya mungkin akan buang sendiri itu. Mem. Toh? Udah baik kan? Alhamdulillah, Mem. Aku udah mendingan. Ya begini toh, kalau kerja itu harus hati-hati. Safety first, ya. Iya, Mem. Terima kasih. Soal kecelakaan kemarin, sebetulnya aku yang ingin mencelakai kamu. Maafin aku ya, Mem. Maksud kamu apa ya? Aku sempat iri sama kamu. Ketika bos angkat kamu sebagai mandor proyek. Dan aku ingin mencelakai kamu. Ternyata kamu orang yang baik. Mau antar aku ke rumah sakit. Maafin ya, Mem. Mulai saat ini, aku hilangkan semua benda-benda ini. Tolong! Wempi! Pak, kenapa? Pak, kenapa? Sakit! Jangan di kamu! Kenapa jadi begini? Aku sudah mengurung hantu itu. Tapi kenapa hidupanku tidak membaik juga? Pak, sabar ya Pak ya. Sabar, kita ke dokter aja ya Pak ya. Kita ke dokter aja ya Pak. Nggak usah. Papa nggak mau merepotkan kamu. Oh ya, ayo Pak. Ayo Pak. Bapak. Mas, coba Mas pakai cincin itu lagi untuk ngobatin Bapak, Mas. Gak bisa, Wo. Aku sudah mau membuang cincin ini. Ini tidak baik. Ini musyrik. Tapi nggak masalah kan, Mas? Yang penting Bapak sembuh. Wempi, tolong sembuhkan Bapak, Nak. Sakit sekali. Bapak sudah ketahan. Kalau Bapak kenapa-napa gimana, Mas? Iya, Mas. Ayo sembuhkan Bapak, Mas. Enggak, Wo. Wan, aku tuh nggak mau terlibat dalam mistis lagi. Coba kalian pikir. Kalian mau kalau keluarga kalian itu berantakan. Walaupun Bapak sembuh, itu artinya apa? Ada perjanjian dengan makhluk gaib. Ngerti? Bapak! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tampaknya di sini masih ada keraguan, tetapi ada saran dan nasihat saya buat kamu. Kamu tanam di salah satu tempat yang tidak pernah akan kamu kunjungi lagi. Saya ingin ini tertanam jauh di lubang 2 meter dan tidak akan pernah ada manusia yang di tag ini lagi, ya. Kalau kamu sudah mantap. Rabbana atina fid dunya hasanah wal fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau saja Mas mau nolong Bapak, Bapak nggak akan meninggal, Mas. Udah, Mas. Kita jangan bertengkar di depan makam Bapak. Nanti Bapak sedih. Kamu sudah salah jalan karena meminta pertolongan selain pada Allah. Sekarang, kamu singkirkan semua jimat itu dan jangan ada yang tersisa lagi. Terus kamu bertobat kepada Allah. Ya, Pak Ustadz. Sebenarnya saya sudah mau melepaskan cincin ini. Tapi cincin ini balik lagi, Pak Ustadz. Kamu harus tanam cincin batu hijau itu dan bambu di tempat yang jauh, yang tidak bisa kamu datangi dan tidak dijangkau orang lain. Sedangkan telur itu kamu tanam sedalam 2 meter. Dan minyaknya dilarung ke laut. Baik, Pak Ustadz. Setelah dari sini, saya akan melakukannya. Sekarang, kamu ucapkan kembali 2 kalimat syahadat.
Baik Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah saya menuruti semua kata Ustadz, hidup saya alhamdulillah membaik. Adik-adik saya rujuk dengan istrinya. Dan saya sadar bahwa kita itu tidak boleh tergantung sama orang lain. Kita harus minta pertolongan kepada Allah. Hanya Allah lah yang memberi kita jalan keluar. Dan hanya Allah lah yang bisa menolong kita. Dan saya sadar juga bahwa saya tidak mau menyimpan semua jimat itu. Dan ingat, hidup saya itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas, aku minta maaf, Mas. Ternyata selama ini Mas benar. Hanya kembali kepada jalan Allah, hidup kita akan lebih baik, Mas. Dan kepergian Bapak memang sudah menjadi takdir dan kehendak Allah, Mas.